Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati kondisi negara beberapa bulan ini? Ya, negara ini tampak begitu menyedihkan. Ada banyak rakyat yang mengeluhkan tentang musim kemarau ini. Mereka kekurangan air. Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita menghadap raja saja agar beliau menangani masalah ini? Aku setuju. Ayo kita ke istana. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Dia lagi. Hadeh. Kalian hendak kemana? Kami ingin menghadap raja agar mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kau ingin ikut? Ya, saya ikut. Sawahku juga kering akibat musim kemarau ini. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal, dan pengawal tersebut mengantar mereka ke hadapan raja. Ada apa sehingga kalian datang kemari? Kami ingin menghadap raja untuk mengatasi masalah kami. Kami sudah 3 minggu kelaparan. Di mana raja? Baiklah, mari ikuti aku. Ada urusan apa kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Maksud kami kemari untuk memohon kepada Baginda menanggulangi masalah yang tengah melanda negeri ini. Baiklah, sebenarnya saya juga memikirkan masalah kemarau ini. Siang ini, saya sudah mengundang para peramal untuk berkumpul di istana dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar atas masalah ini. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Baginda. Kalau begitu, kami mohon undur diri. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang raja datang ke istana. Mohon maaf Baginda, apa gerangan Paduka memanggil kami kemari? Saya mengundang kalian dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas masalah kekeringan yang terjadi sekarang ini. Sebentar Baginda, izinkan kami untuk meramal dahulu.
Beribu maaf Baginda, kami tidak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Goblok! Lalu siapakah yang bisa mengatasi masalah ini? Alangkah kasihannya rakyat di negeriku. Mereka begitu menderita. Maaf atas keterbatasan ilmu kami, Baginda. Baiklah, kalian boleh kembali. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Kemarilah pengawalku. Aku merasa begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tidak mampu mengatasi penderitaan mereka. Amun Baginda, saya telah mendengar kabar tentang seorang peramal yang amat sakti. Peramal itu berada di desa yang jauh dari kerajaan ini. Benarkah? Aku harap dia dapat memberikanku solusi. Aku akan menuju ke desa itu. Segera siapkan bekalku. Baik Baginda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Injes, come here. Iya, ada apa ayah? Duhai anakku, ayah akan menemui seorang peramal yang ada di desa yang jauh dari kerajaan ini. Selama kepergian ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, aku akan mematuhi perintah ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Siapa engkau, wahai Kisana? Dan atap prial apa sehingga engkau datang kemari? Apakah engkau tidak melihat penampilanku? Aku adalah seorang raja dari negeri seberang. Aku dengar bahwa engkau adalah peramal yang amat sakti. Suatu kehormatan bagi hamba. Baginda telah jauh-jauh datang ke gubuk hamba. Mari, silahkan masuk. Mohon maaf, hanya sebuah hunian yang sederhana. Terima kasih. Maaf telah mengganggu waktu Anda. Kiranya, apa yang membuat Patuka datang kemari? Wahai Tuan Peramal, negeriku tengah dilanda musim kemarau. Rakyatku kesulitan dalam menghadapinya, dan aku tidak mempunyai jalan keluar. Tolong, apakah engkau ada cara untuk mengatasinya? Baiklah, akan saya bantu dengan kesaktian saya. Baginda, ada petunjuk yang akan membawa masalah tersebut keluar dari negeri Patuka. Petunjuk tersebut akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Benarkah? Baiklah Tuan Peramal, aku akan menanyakannya kepada putriku. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali, Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Putriku, kemarilah. Iya ayah, ada apa? Wahai anakku, ayah sudah bertemu dengan peramal yang ayah ceritakan tempo hari. Dia mengatakan bahwa petunjuk tentang jalan keluar atas masalah negeri ini akan datang dalam mimpimu. Tidakkah engkau bermimpi mengenai hal tersebut? Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Akan tetapi, alangkah baiknya jika masalah kekeringan ini
Kita serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Perkataanmu benar, wahai putriku. Maafkan ayah. Ayah sudah sadar dengan apa yang seharusnya ayah lakukan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kemudian mereka pun pergi ke kamar masing-masing. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menyeberkan dirinya ke laut. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri untuk menenangkannya. Ada apakah, wahai putriku? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan Ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menjatuhkan dirinya ke laut. Bila memang begitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini. Ayah juga akan mengadakan sayembara untuk menemukan gadis yang rela berkorban untuk kerajaan ini. Pada keesokan harinya, Raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia mengajukan diri untuk melaksanakan amanah ini? Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Jangan anakku, engkau adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Engkau pula yang akan meneruskan memimpin kerajaan ini. Tidak ayah, sebaiknya saya menjadi korban demi rakyat. Mungkin saja ini adalah takdir saya. Baiklah putriku, kalau begitu tekadmu, maka nanti malam kita akan menuju ke tepi laut. Malam pun tiba, dan raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi laut yang curam. Anakku, apakah kau yakin dengan semua ini? Iya ayah, tolong ikhlaskan kepergianku dan maafkan juga kesalahanku. Sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Baiklah rakyatku, Tuan Putri sudah meninggalkan kita. Marilah kita ke rumah masing-masing. Setibanya di istana, raja pun tidur di dalam kamarnya. Kala itu,
Raja mendengar suara goib. Pergilah ke tepi laut dan temui putrimu. Wahai rakyatku, marilah kita ke tepi laut kembali. Ada suara yang mengatakan bahwa aku harus ke sana. Raja dan rakyat menuju ke tepi laut dan menemukan putri di sana. Wahai rakyatku, mari kita cari Tuan Putri. Baik Raja, kami akan membantu. Bukankah itu putriku? Rakyatku, itu putriku. Segera bawa putriku kemari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Raja sangat bersuka cita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah selesai dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.